Soal 1. Jadi di sini ada sebuah mesin Carnot. Tadi mesin Carnot itu adalah panas ya, mesin pemanas ya. Sebuah mesin Carnot menyerap panas dari tandon panas bertemperatur 127 derajat Celcius dan membuang sebagian panasnya ke tandon yang dingin. Berarti ini ada reservoir yang dingin ya, bertemperatur 27. Nah, kita mau hitung berapa sih efisiensi terbesar. Nah, oke, di sini yang diketahui tadi kan di sini reservoir yang tinggi ya, karena dia bentuknya suhu 127 derajat Celcius. Nah, ini harus kita ubah ke Kelvin. Jadi tambah 273 sama dengan ini 400 Kelvin. Kemudian tandon yang rendah atau suhu yang rendah, tandon yang dingin 27 derajat Celcius ditambah 273. Nah, ini sama dengan 300 Kelvin. Nah, kita mau cari efisiensinya. Ini kan yang diketahui adalah suhu-suhu ya. Jadi bukan bukan energi. Karena tadi kan kita mau rumus efisiensinya kan ada 2. Nah, berarti di sini kita pakai yang 1 minus T rendah per T yang tinggi. Ya. Baru dikalikan 100%. Kalau misalnya ada mungkin yang nyebut T2, T1 gitu kalau kayak gitu. Kalau Ibu sebenarnya lebih mudah, supaya lebih mudah ingat suhu yang rendah, suhu yang tinggi, supaya lebih paham konsepnya. Oke, berarti sini 1 dikurangi 300 per 400. Oke, udah dikali 100%, berarti ini 1 dikurangi 3/4 dikalikan 100%. Nah, berarti ini 1/4 ya. 4 dikali 100%. Nah, ini hasilnya adalah 25%. Oke. Nah, sekarang contoh soal 2. Ini ada contoh soal 2. Jadi di sini ada, kalau tadi berupa cerita, ini ada grafik ya kan? Grafik P terhadap V. Ini V-nya adalah meter pangkat 3 ya. Nah, di sini grafiknya ini siklus Carnot ya. Siklus Carnot. Kemudian di sini kita beri kalor ya kan? Beri kalor di ini reservoir yang tinggi, ini reservoir yang rendah, dia punya suhu 800 Kelvin, yang rendahnya punya suhu 400 Kelvin. Kemudian kalor yang diserap di sini 10.000 Joule atau 10 yang diberikan. Kita mau hitung sih berapa efisiensinya dengan berapa usaha. Kalaupun misalnya ini biasanya nggak ditanya efisiensinya sih, langsung ditanyakan usaha. Tapi kalau misalnya dalam mesin gitu kan, mesin pemanas atau mesin pendingin, ingat efisiensi itu harus dihitung dulu. Kalau pada mesin pendingin berarti koefisien performansi harus dihitung, itu wajib dihitung. Jadi kuncinya ada di efisiensi. Jadi walaupun dia nggak ditanya, itu efisiensinya tetap harus dihitung. Nah, sekarang sini efisiensinya kita pakai karena yang adanya lengkapnya ini ya, suhu yang rendah sama suhu yang tinggi. Berarti untuk ini mesin pemanas ya, karena ini udah jelas ya siklus Carnot. 1 minus TR dibagi T yang tinggi. Kemudian baru di sini dikalikan 100%. Nah, kita hitung ya, berarti ini 1 min 400 per 800 kali 100%. Ini langsung aja ya, ini pasti setengah, atau dikurangi setengah dikali 100% berarti dia 50%. Nah, kita dapat efisiensinya 50%. Nah, sekarang kita mau cari usaha. Tadi kalau misalnya mencari usaha yang dihasilkan dari efisiensi lagi kan, efisiensi dapat dari usaha per berapa sih kalor yang diberikan, kalor yang tinggi gitu ya. Baru di sini dikali 100%. Nah, tadi kan efisiensinya 50% sama dengan usahanya ditanya, kemudian ini 10.000 Joule, baru dikali 100%. Nah, ini pasti habis, kemudian ini bisa pindah ke sini, 50/100 jadi setengah, W per 10.000. Ini Ibu pakai cara yang manual tradisional ya. Kemudian di sini berarti W-nya adalah 5.000 Joule. Itu ya. Seandainya kalau misalnya Ibu mau nanya lagi nih, berapa kalau misalnya ditambahin nih, berapa kalori yang dilepas?
Kalau rand dilepas, nah ini gampang, berarti tinggal selisihnya doang kan? Tinggal selisihnya berarti kalau Q yang tinggi itu adalah usaha ditambahkan kalau rand dilepas, berarti ini 10.000 joule sama dengan ini 5.000 joule ditambah QR kan, berarti ya udah QR-nya sama dengan ini dikurangin ini 5.000 joule gitu. Nah, ya contoh soal 3. Jadi kalau misalnya ada grafik ini ya bentuk siklus, kita mau cari usaha yang dihasilkan untuk satu siklus. Tadi kan usaha kalau misalnya dia punya grafik itu adalah daerah atau luas daerah di bawah kurva gitu. Karena misalnya ini bentuknya sudah tertutup gitu kan, berarti kita mencari luas daerah ini. Itu kan. Ini kan bentuknya segitiga. Udah, berarti di sini usahanya seperti cari menghitung luas segitiga. Jadi 1/2 kali ini alasnya dari 1 ke 4 berarti 3 kan. Tingginya di sini 2 ya. Tapi ini kali 10 pangkat 5. Itu ya. Berarti ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, itu gampang. Contoh soal dari kulkas ya. Jadi koefisien performansi sebuah kulkasnya adalah 4. Kemudian berapa banyaknya energi listrik yang digunakan untuk memindahkan 4.000 joule dari makanan yang terdapat dalam kulkas. Berarti di sini yang diketahui kan koefisien performansi itu 4. Kemudian energi 4.000 joule makanan, berarti ini adalah QR-nya ya, yang rendahnya, yang 4.000 joule gitu. Nah, kita mau tanya apa yang dicari berapa sih banyaknya energi listrik gitu kan, berarti W-nya. Jadi kan untuk menghitung koefisien performansi itu didapat dari QR per W ya. Tuh, jadi di sini ya udah 4 sama dengan 4.000 joule per W. Berarti W-nya sama dengan 4.000 per 4. Jadi sama dengan 1.000 joule. Gitu. Yang terakhir. Jadi di sini ada suhu di dalam ruang mesin pendingin katanya minus 3 derajat Celcius. Suhu dari luarnya 27 derajat Celcius. Berarti ini yang di luar kulkas yang tinggi, gitu kan? Setiap detik kalau dilepaskan oleh mesin pendingin adalah 450 joule. Yang ditanya berapa daya listrik yang dibutuhkan oleh mesin tersebut. Ini katanya setiap detik ya dayanya. Nah, berarti sini yang diketahui ini kan adalah suhu yang rendah ya. Jadi TR-nya sama dengan minus 3 derajat Celcius. Ini harus diubah ke Kelvin, tambah 273 sama dengan 270 Kelvin. Kemudian yang tingginya, nah ini yang tingginya 27 derajat Celcius. Berarti ini ditambah 273 juga sama dengan berapa nih? 300 Kelvin. Itu ya. Nah, kemudian di sini ada 450 joule. Itu katanya kalori yang dilepaskan oleh mesin pendingin. Berarti kalori yang tingginya QT. Jadi QT-nya 450 joule. Yang ditanyakan berapakah daya listriknya? Daya listrik kan yang dapat dari W per T ya. Nah, berarti artinya kita mencari W-nya dulu. Gitu ya. Nah, di sini berarti kita mau cari koefisien performansinya dulu. Koefisien performansinya. Jadi sini koefisien performansi didapat dari lupa. Nah, jadi suhu yang rendah kurangi selisih dari suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Ya. Berarti ini suhu yang rendahnya tadi kan 270 dibagi selisihnya dari 300 dikurangi 270. Berarti koefisien performansinya sama dengan 9. Nah, kita sekarang mau cari usaha. Tadi kan koefisien performansi kita dapat Q yang rendah per usaha. Nah, ini kan QR-nya kan tidak ada ya. Maka di sini karena
Qt nya itu adalah QR ditambah W, berarti untuk mencari QR itu Qt dikurangi W. Nah ini kita masukin aja pakai Qt per W. Jadi sini koefisien performansi sama dengan Qt per W kurangi. Nah itu ya. Nah, kita masukin 9, Qt nya 450 min W per W. Nah ini kalau luas ini ya, ini jadi 9W sama dengan 450. Enggak, ini jadi 10W sama dengan 450. W nya sama dengan 45 Joule. Berarti dayanya per T ini 45 Joule dibagi 1 second. Jadi sama dengan 45 watt. Tuh.